Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azahra, NPM 1969101006. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah saya kerjakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan Keesdean yang diampu oleh Ibu dosen Fitriana Yolanda MPD. Adapun judul dari proposal penelitian yang sudah saya kerjakan yaitu pengaruh sarana dan fasilitas pembelajaran terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 172 Pekanbaru. Baiklah, untuk awal mula sekali saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang ada di proposal penelitian saya. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Apa latar belakang yang membuat saya memutuskan untuk mengambil proposal penelitian dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Sama-sama kita ketahui bahwasannya pendidikan saat ini merupakan proses yang sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Pada saat ini juga, pendidikan didukung oleh teknologi-teknologi yang semakin canggih agar dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Pembangunan pendidikan harus dikelola secara profesional agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sarana dan fasilitas menjadi penunjang keberhasilan suatu individu dalam mendapatkan atau dalam memproses pembelajaran. Salah satu dari sarana dan fasilitas yang harus dibutuhkan dalam proses pembelajaran yaitu adalah ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang mendukung untuk memahami materi pembelajaran, dan masih banyak lagi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk tercapainya perkembangan pembelajaran yang baik. Jika sarana dan fasilitas pembelajaran di suatu sekolah itu dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan kreativitas siswa, maka diharapkan dari pengelolaan sarana dan fasilitas yang baik itu akan meningkatkan rasa nyaman siswa dalam belajar serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi sehingga saya memilih judul penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu karena saya telah melakukan observasi di SD Negeri 172 Pekanbaru, khususnya di kelas 4. Nah, di sini saya melihat adanya perbedaan antara siswa di kelas yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai dan kreatif dengan siswa di kelas yang tidak memiliki sarana dan fasilitas yang tidak memadai dan tidak kreatif. Nah, maka dari dasar itulah saya ingin melakukan penelitian mengenai apakah ada pengaruh dari sarana dan fasilitas pembelajaran terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa di kelas 4 ini di SD 172 Pekanbaru. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua dari bab 1, yaitu mengenai identifikasi masalah. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yaitu di SD Negeri 172 ini kurangnya pengelolaan dari sarana dan fasilitas itu digunakannya secara efektif. Yang kedua yaitu siswa ataupun guru kurang dapat memakai sarana dan fasilitas yang ada untuk proses pembelajaran. Yang ketiga, sarana dan fasilitas pembelajaran itu tidak dikelola dengan baik. Nah, serta identifikasi masalah yang keempat, berdasarkan hasil observasi saya, ternyata siswa ini tertarik dan lebih minat belajar saat menggunakan sarana dan fasilitas yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu setelah saya mendapatkan identifikasi masalah tadi, maka di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Dari identifikasi masalah beberapa yang sudah saya dapatkan tadi, maka saya memutuskan untuk merumuskan masalah di dalam penelitian ini, yaitu adalah bagaimanakah pengaruh sarana dan fasilitas pembelajaran terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 172 Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari sarana dan fasilitas pembelajaran ini terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 172 Pekanbaru. Selanjutnya, di dalam penelitian saya, poin selanjutnya itu terdapat manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoretik. Manfaat teoretik dari penelitian saya adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dari sarana dan fasilitas pembelajaran terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama ini adalah bagi peneliti. Bagi peneliti diharapkan hasil dari penelitian ini nanti dapat dijadikan
sumber-sumber belajar baru bagi peneliti untuk kedepannya memperbaiki kesalahan-kesalahan atau problematika yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, manfaat bagi siswa. Nah, dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa untuk mampu lebih meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, yaitu adalah manfaat bagi guru. Diharapkan jika penelitian ini nanti sudah selesai, maka guru dapat menjadi pengetahuan baru atau wawasan baru untuk guru dalam mengelola fasilitas dan sarana pembelajaran agar lebih kreatif lagi, sehingga siswa semakin senang untuk belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama di bab 2 ini ada kajian teori. Nah, di sini saya mengambil beberapa kajian teori. Yang pertama yaitu adalah mengenai sarana dan fasilitas. Menurut E. Mulyasa, sarana adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan secara langsung untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya dalam proses belajar dan proses mengajar. Adapun sarana pendidikan yaitu seperti ruang kelas, meja, kursi, dan alat serta media pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah kajian teori mengenai motivasi. Menurut Sardiman pada tahun 2011, motivasi adalah daya penggerak yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan guna memperoleh hasil atau keinginan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kajian teori mengenai prestasi belajar. Di sini prestasi belajar berarti yaitu adalah hasil yang didapatkan karena sebelumnya sudah ada proses pembelajaran yang dilakukan. Poin selanjutnya yang kedua di dalam kajian pustaka ini adalah mengenai kerangka berpikir. Nah, dari kajian teori yang sudah saya dapatkan tadi, maka saya menyimpulkan bahwasanya kerangka berpikir di dalam penelitian ini yaitu adalah sarana dan fasilitas itu merupakan alat penunjang yang digunakan di dalam proses pembelajaran, baik itu berupa alat yang bergerak maupun alat yang tidak bergerak. Nah, pemanfaatan dari sarana dan fasilitas pembelajaran ini tentunya membutuhkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, yaitu salah satunya adalah dari pihak sekolah, pihak guru, pihak siswa, dan pihak orang tua siswa. Nah, jika keempat pihak ini sudah berkontribusi dengan baik dalam pengelolaan sarana dan fasilitas pembelajaran, maka diharapkan sarana dan fasilitas pembelajaran yang ada tadi dapat membantu meningkatkan hasil dan prestasi belajar siswa di sekolah. Poin ketiga dari bab kajian pustaka ini adalah hipotesis penelitian. Nah, di sini peneliti mengambil hipotesa yaitu yang pertama adalah H0, yang mana itu tidak ada pengaruh positif dari sarana dan fasilitas pembelajaran terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Hipotesa yang kedua yaitu adalah HA, di mana terdapat pengaruh yang positif dari sarana dan fasilitas pembelajaran ini terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa. Nah, untuk poin selanjutnya di dalam kajian pustaka yaitu adalah penelitian yang relevan, di mana penelitian-penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti atau dilakukan oleh beberapa individu. Nah, di sini saya mengambil beberapa panduan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Salsabila dan Yuniarti pada tahun 2001, yang mana mereka telah melakukan penelitian dengan judul pengaruh motivasi belajar dan sarana serta prasarana pendidikan terhadap motivasi belajar siswa, yang mana penelitian mereka ini sudah diterbitkan pada Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran volume 1 pada halaman 1 sampai 5. Nah, bab terakhir pada proposal yang sudah saya buat ini adalah menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, poin pertama yaitu adalah menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Adapun pendekatan yang saya gunakan di dalam proposal ini adalah pendekatan kuantitatif, yang mana pada penelitian ini nanti menekankan kepada hasil-hasil yang berbasis angka. Penelitian ini juga mengungkapkan suatu data tanpa memberikan pengaruh atau manipulasi terhadap data yang dibutuhkan. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian di sini dalam proposal saya, tempatnya adalah di SD Negeri 172 Pekanbaru yang berada di Jalan Segar nomor 36, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya. Dengan waktu penelitian yang akan saya lakukan yaitu di rentang waktu semester ganjil antara bulan Agustus dan bulan November. Untuk populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas 4 SD Negeri 172 Pekanbaru yang beranggotakan 90 orang. Dan untuk sampel dari proposal penelitian ini yaitu saya menggunakan panduan dari tabel Krejci dan Morgan, yang mana di situ pada tabelnya ia menyatakan untuk
populasi beranggotakan 90 orang, maka sampelnya adalah sebanyak 73 orang. Untuk prosedur penelitian sendiri, di sini saya menggunakan 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah tahap pretest, yang mana nanti di sini akan dilihat bagaimana prestasi dan motivasi belajar siswa. Dan tahap yang kedua yaitu adalah tahap eksperimen atau tahap perlakuan, yang mana di sini nanti akan dilihat atau diberikan perlakuan mengenai tujuan yang diharapkan. Nah, yang ketiga yaitu adalah tahap post test atau sesudah diberikan perlakuan tadi. Nah, maka di sini nanti tahap di 3 ini akan dilakukan. Nah, untuk instrumen penelitian sendiri di sini saya menggunakan angket yang nanti akan disebarkan kepada siswa untuk diisi. Terus di sini juga saya menggunakan observasi. Observasi ini dalam bentuk terjun langsung ke lapangan dan melihat keadaan yang ada, serta instrumen yang terakhir yaitu adalah dokumentasi. Jadi di dokumentasi ini nanti saya meminta pada pihak sekolah bagaimana data-data sebelumnya siswa ini sebelum adanya saya melakukan perlakuan atau melakukan penelitian ini. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai proposal penelitian yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menyadari bahwasanya banyak sekali kekurangan di dalam proposal penelitian saya, sehingga saya sangat membutuhkan saran dan masukan dari ibu dosen maupun teman-teman lain yang nantinya akan menonton video presentasi proposal saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.